Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kusmaningrum dengan 3 digit NIM terakhir 057 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini kita akan belajar mengenai PID Motor DC Platform I/O. Yang pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu software editor yang dipakai, di antaranya yaitu ada VS Code, Cursor, WinSurf. Nah, VS Code itu adalah Visual Studio Code yang merupakan editor kode yang digunakan untuk menulis atau mengelola program secara efisien. VS Code ini bersifat ringan, cepat, dan mendukung banyak bahasa pemrograman seperti C, C++, dan Python. Dalam praktikum ini, VS Code digunakan untuk membuat program embedded Arduino melalui platform I/O serta program Python untuk antarmuka pengguna dan komunikasi serial. Kelebihan utama VS Code adalah dukungan extension yang sangat lengkap, sehingga memudahkan proses debug dan penulisan kode serta pengelolaan proyek. Selanjutnya yaitu Cursor adalah editor berbasis Visual Studio Code yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan atau AI. Cursor ini membantu pengguna dalam menulis kode, memperbaiki error, serta mengembangkan program dengan lebih cepat. Pada praktikum ini, Cursor digunakan untuk membantu pembuatan program kontrol PID motor DC dan GUI Python dengan memberikan saran kode serta perbaikan logika secara otomatis. Dengan fitur AI, Cursor sangat membantu dalam memahami dan mengembangkan sistem yang kompleks. Selanjutnya ada WinSurf, merupakan editor berbasis AI yang berfungsi sebagai asisten pemrograman. WinSurf membantu dalam memberikan rekomendasi kode, optimasi program, dan debug secara lebih interaktif. Dalam praktikum ini, WinSurf digunakan untuk mempercepat proses pengembangan program serta membantu menyesuaikan kode dengan kebutuhan sistem kontrol PID. Penggunaan WinSurf membuat proses pemrograman menjadi lebih efektif dan mengurangi kesalahan dalam penulisan kode. Selanjutnya yaitu Python 3.10.11. Python adalah salah satu versi stabil dari bahasa pemrograman Python yang banyak digunakan karena mudah dipahami, fleksibel, memiliki dukungan library yang sangat lengkap. Python termasuk bahasa pemrograman tingkat tinggi dengan sintaks yang sederhana sehingga memudahkan pengguna dalam menulis, membaca, dan mengembangkan program baik dari pemula maupun tingkat lanjut. Dalam praktikum ini, Python 3.10.11 itu digunakan sebagai bahasa utama untuk membuat user interface atau GUI kontrol PID motor DC. Dengan bantuan library seperti PyQt5, Python memungkinkan pembuatan tampilan antarmuka yang interaktif untuk mengatur parameter PID, setpoint, dan serta menampilkan grafik kecepatan dan posisi motor secara real time. Selain itu, Python juga digunakan untuk melakukan komunikasi serial antara komputer dengan Arduino Mega 2560. Versi Python 3.10.11 ini dipilih karena memiliki performa yang stabil dan kompatibel dengan berbagai library yang dibutuhkan. Ya, seperti tadi sudah disebutkan yaitu PyQt5, Matplotlib, dan Pandas. Python juga digunakan untuk pengolahan data hasil eksperimen seperti menyimpan data kecepatan dan posisi ke dalam file Excel serta mengekspor grafik dalam bentuk gambar. Dengan demikian, Python 3.10.11 berperan sangat penting sebagai pendukung antara sistem embedded dan pengguna dalam praktikum kontrol PID motor DC. Nah, selanjutnya ini extension Python dan platform I/O. Nah, extension Python adalah fitur tambahan pada editor seperti VS Code, Cursor, dan WinSurf yang digunakan untuk mendukung pengembangan program Python. Extension ini berfungsi untuk menjalankan program Python secara langsung dari editor, membantu proses debug, memberikan fitur autocomplete, serta mendeteksi kesalahan penulisan kode.
Dengan adanya extension Python, proses penulisan program menjadi lebih mudah, cepat, minim error, terutama saat membuat user interface atau GUI. Kemudian komunikasi serial dan pengolahan data pada praktikum kontrol PID motor DC. Sedangkan platform I/O adalah extension yang digunakan sebagai lingkungan pengembangan untuk sistem embedded. Platform I/O berfungsi untuk menulis, mengcompile, dan mengupload program ke microcontroller seperti Arduino Mega 2560. Selain itu, platform I/O juga memudahkan manajemen library, pemantauan serial, serta pengaturan dan konfigurasi proyek secara terstruktur. Dalam praktikum ini, platform I/O digunakan untuk mengembangkan program kontrol PID motor DC pada Arduino, sehingga sistem dapat bekerja secara lebih profesional, rapi, dan mudah dikembangkan dibandingkan menggunakan Arduino IDE biasa. Penginstalan software editor, kita bisa buka PPT yang telah diberi oleh dosen. Kita klik link yang sudah ada pada PPT ini. Yang pertama, VS Code. Atau kita juga bisa membuka browser VS Code. Sama, jika kita sudah sampai halaman ini, kita bisa klik ini, download for Windows. Ini akan mendownload. Karena saya sudah download, jadi saya cancel. Apabila kalian mendownload, itu ditunggu sampai selesai. Dan jika sudah selesai, kalian bisa melihat di file manager ini di bagian download. Jadi ketika sudah download itu VS Code, lalu untuk menginstalnya kita klik ini. Nah, karena saya sudah install, jadi sudah ada di bagian ini. Sudah ada bagian sini, bisa dibuka. Karena saya sudah menginstal. Jika kalian belum menginstal, ini bisa di next aja untuk installannya. Misalnya itu ada juga WinSoft AI, ini juga bisa klik ataupun dengan ini browser ya. Udah, kita bisa download for Windows. Nah, kita pilih yang 4x6 ini. Sama dengan ketika mendownload VS Code ya. Kita tunggu sampai selesai downloadnya karena saya sudah mendownload, jadi saya cancel. Ketika sudah selesai downloadnya, itu bisa dilihat juga ke file manager ini, ke download ini. Di bagian download ini ada WinSoft ini. Karena saya sudah menginstalnya, jadi di bagian sini ada tuh. Jadi ketika belum, bisa juga kita klik 2 kali. Kita next aja sampai ke install sampai selesai. Terus selain itu juga ada cursor AI. Nah, itu juga bisa kita klik apapun lewat browser, kita cari sendiri. Nah, ini bisa ini download for Windows. Nah, ini kita tunggu sampai selesai. Saya cancel karena saya sudah mendownload. Ini di sini ketika sudah selesai mendownload juga bakal muncul di bagian download ini cursor AI ini.
kita yes. Nah, ini dilanjut aja next sampai ke install. Sampai ke install karena ini contohnya seperti ini. Next install sampai selesai, tunggu. Bila sudah selesai itu akan muncul ke bagian layar depan ini, dan juga sudah bisa untuk dibuka. Lalu selain itu ada juga Python untuk pemrogramannya. Kita bisa klik ini ya, lalu kita bisa scroll. Nah, kita download yang Windows install 64-bit ini. Nah, begitupun sama dengan software editor, kita tunggu sampai selesai. Karena saya sudah download, saya cancel. Nah, di sini akan muncul juga bagian download ketika sudah selesai mendownload dan dapat kita install. Nah, ini tampilan ketika yang sudah install. Ketika belum, bisa untuk di next aja sampai install selesai. Nah, ini sudah bisa login. Untuk Python ini juga sudah bisa kita buka. Seperti ini penjelasan mengenai instalasi dan download dan penginstalan software editor serta Python untuk tugas ke-11 yaitu kontrol PID multivisi platform. Selanjutnya prompt. Prompt yang digunakan ini berisi instruksi teknis yang jelas dan ringkas kepada AI editor untuk membuat sistem kontrol PID multivisi. Prompt mencakup pengaturan Arduino Mega 2560, konfigurasi pin 5 clockwise, pin 6 counterclockwise, dan pin encoder pada pin 2 dan 3. Serta batas keluaran PID dengan anti-win up negatif 255 sampai 255. Selain itu, prompt juga mengatur mode kontrol kecepatan dan posisi, pengolahan data kecepatan dengan filter, serta pembuatan user interface atau GUI Python PQT5 untuk pengaturan parameter grafik dan penyimpanan data. Nanti pertama kalian buka kursor, kemudian ada bacaan open project. Nah, itu di open aja, terus kalian buka folder yang kalian bikin. Jadi itu kalian bikin folder dulu. Nah, habis bikin folder, nah kalian ke sini, terus platform IO, terus nah di sini kalian klik open ini nih. Nah, habis itu kan muncul tampilan kayak gini nih. Nah, kalau udah muncul tampilan kayak gini, di situ
klik yang new project ini. Nah, kalian klik yang new project yang ini. Nah, dia bakalan kayak gini. Nah, di sini isi aja namanya bebas, terus kemudian Arduino-nya pilih yang Arduino Mega. Mana tadi ya? Nah, yang ini nih, yang 2560 Atmega 1280. Nah, setelah dipilih nanti lokasinya kalian jangan dicentang, pokoknya lokasinya jangan dicentang. Terus kalian masukin ke folder yang kalian buat tadi. Nah, di sini contohnya kan di sini misalnya di sini aku buat foldernya itu test.ps kan. Nah, nanti kalian masukin sesuai dengan folder yang dibuat, terus klik ini saja. Habis itu nanti dia bakal muncul tampilan kayak gini, platform io.ini. Nah, di sini nanti Atmeganya masih yang 1280 kan, makanya itu kalian ubah dengan caranya kalian ngeprom di AI-nya. Nah, ngeprom di AI agennya ini, ngepromnya itu kayak gini, pokoknya yang ada di PPT. Nah, terus habis itu di AI-nya bakal ngeproses terus. Nah, nanti bakalan ada kayak gini nih. Jadi di program kalian setelah ngeprom itu bakal ada warna merah sama hijau kayak gini. Terus nanti yang merah itu pokoknya programnya itu bakalan diganti sama hijau. Jadi kalian pencet aja salahnya di mana. Nah, misal kalian pencet ngarahnya ke sini, nanti ada bacaan keep all itu. Kalian pencet aja yang keep all. Nah, terus habis di keep allin semua. Nah, yang ini juga nih. Nanti pokoknya di keep all semua. Nah, habis itu kalian bisa ke platform yang ini. Nah, kemudian dibuat aja. Nah, kalau udah sukses kayak gini, kita hapus dulu semua terminalnya. Nah, di sini kalian pergi ke src, terus main.ccp-nya kalian build juga. Terus kalau udah sukses kayak gini, kalian habis itu upload. Nah, habis di upload, habis di upload ke Arduino-nya, di sini kita pergi ke yang namanya PC, pokoknya yang tulisannya itu .py aja. Nah, kita kayak ke file.py nya. Nah, habis itu di sini kalian bisa klik yang ini. Nah, habis itu run python file. Harusnya. Grafiknya aja nggak apa-apa. Kenapa nggak screen record? Padahal Nissan tok loh. Itu kayak dimaksin semua. Kayaknya emas-emas semua deh. Ungu semua itu apa? Emas sana nggak sih? Oh, ada satu kayak. Itu emas semua itu, Pak. Juara 2 sih lumayan sih.
Berikut adalah data dari hasil simulasi praktikum. Di antaranya yaitu ada time step, set point, speed draw, speed MA, speed LPF, speed per second, position, error, KP, KI, KD, dan output. Ini ada recap dari hasil simulasi dalam bentuk Excel. Dan juga selain data-data Excel yang kita dapat ini, kita juga bisa melihat dari grafik dari hasil simulasi. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Setelah melakukan simulasi, kita dapat melihat grafik kontrol kecepatan atau speed control ini seperti ini. Ada 2 percobaan. Selanjutnya di sini ada grafik posisi dan kontrol output. Nah, di sini. Selanjutnya dari grafik-grafik tersebut kita juga bisa menyimpulkan karakteristik dari respon sistemnya tuh yaitu seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.